Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tentunya semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan ibadah keluarga yang akan kita lakukan bersama. Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri, kita pujikan KPJ 5. Ibadah keluarga yang akan kita lakukan sore petang hari ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada ibu dan saudara. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Kita pujikan KPJ 7. Ayat 1, 2, dan 3. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian yang kami naikkan ke hadirat Tuhan juga sebagai doa permohonan di dalam ibadah keluarga kami sore hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan rumah tangga kami di jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawetan di Singosari, dan dimampukan kami jemaat Tuhan berada. Tuhan, sore ini juga kami akan bersama-sama membaca
mendengarkan dan mengumpulkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani setiap kami. Kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menyempurnakan di dalam kami menggumulkan firman Tuhan, agar setiap kami Tuhan mampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang sudah tersedia hari ini kami ambil dari kitab Rut ayat 4, kitab Rut 4 ayat 7 sampai dengan 22. Demikian firman-Nya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebab dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istrinya Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Baiklah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya,
pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahoson. Nahoson memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, ulangi, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada sore petang hari ini kita semua patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Di tengah sulitnya menghadapi situasi di tengah pandemi COVID-19, Tuhan baik. Tuhan memelihara kehidupan kita dengan berkat-berkat Tuhan yang boleh kita rasakan sampai dengan hari ini. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, Saudara senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sebagai juru selamat kita yang hidup. Di situasi kondisi apapun, jika kita bersama Tuhan Yesus, yakin dan percayalah Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan tetap dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan Allah juga diberikan kepada Ibu Naomi. Siapa Ibu Naomi? Bapak, Ibu, Saudara bisa baca di kitab Rut, karena kitab Rut ini tidak banyak, hanya terdiri dari 4 bab. Diceritakan Ibu Naomi seorang janda miskin yang sempat merantau bersama suami dan kedua anak laki-lakinya dari Bethlehem, Yudea ke Moab untuk menetap karena ada bencana kelaparan. Ibu Naomi, janda miskin yang kehilangan suami dan kedua anak-anaknya, diceritakan dalam menjalani kehidupannya, Ibu Naomi dibersamai anak menantunya yaitu Rut, karena anak mantu yang satunya, Orpa, kembali ke bangsanya. Rut adalah perempuan yang setia, yang mengorbankan segalanya untuk menyembah Allah. Boas dihadirkan sebagai penebus, yakni kaum keluarga yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengembalikan tanah yang oleh pihak Ibu Naomi pada saat tertimpa kelaparan. Penebusan perlu dilakukan untuk menyelamatkan garis keturunan keluarga Ibu Naomi dan menjamin kehidupannya. Boas sangat memperhatikan nasib Ibu Naomi dan Rut yang ada dalam kesusahan. Perhatian terhadap orang miskin memang suatu kewajiban umat terpilih. Kasih terhadap Allah harus diwujudkan dengan mengasihi dan memperhatikan hak-hak
saudara sebangsa sebagaimana yang dilakukan oleh Boas. Boas menunjukkan keteladanan, kemurahan hati yang sangat penting dalam masa itu. Orang yang memiliki kemampuan, kedudukan, dan berkat lebih berkewajiban untuk betul-betul memperhatikan hak-hak hidup orang lain, terlebih yang sedang dalam kondisi memprihatinkan, terlintas atau tidak punya daya untuk memperjuangkan hak-hak sendiri. Memang pekerjaan yang tidak mudah untuk memperhatikan hak-hak hidup orang lain. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarga, anak, suami, istri, orang tua, kita masih mengalami kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara, mari mulai saat ini kita harus mampu melakukan untuk memperhatikan hak-hak orang lain sebagaimana firman Tuhan yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebagaimana firman Tuhan Ulangan 10 ayat 18 yang demikian tadi yang sudah kami bacakan, yaitu yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan minuman. Dan hukum kasih yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Hal sederhana yang dilakukan Boas tidak hanya memberikan garis keluarga Naomi, tetapi menjadi jalan terwujudnya karya Allah yang lebih besar. Perhatian sekecil apapun terhadap hak-hak orang lain bisa menjadi jalan terjadinya karya Allah yang lebih besar dalam kehidupan umat-Nya. Hidup bukan hanya memikirkan diri sendiri, namun juga berjuang untuk keadilan dan terpenuhinya hak-hak hidup orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami sampaikan pada hari ini, pada malam hari ini. Kiranya segala kekurangan kami menyampaikan firman Tuhan, Tuhan sempurnakan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu menjalankannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita untuk mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Persembahan akan dalam pengumpulan persembahan akan diiringi dari KPJ 155 ayat 1.
Mari Bapak Ibu kita satu kembali dalam doa syafaat. Kami bersatu hati kembali ya Tuhan dalam doa syafaat kami malam hari ini. Tuhan, inilah persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Karena yang kami persembahkan, kami ambil dari sebagian kecil dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati tangan-tangan yang sudah mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Dan Tuhan berkati juga yang belum bisa mempersembahkan atau mengumpulkan persembahan pada saat ini. Kiranya pada waktu yang akan datang dapat mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Ajar juga ya Tuhan agar setiap kami Tuhan mampukan mempersembahkan jiwa raga kami. Kami mohon berkat Tuhan dalam perintisan rumah ibadah yang sekian lama kami rindukan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan hikmat kepada setiap kami yang Tuhan sudah tunjuk sebagai panitia perintisan rumah ibadat. Biarlah dengan hikmat Tuhan, kami panitia yang sudah ditunjuk dapat melaksanakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon berkat Tuhan juga dalam proses sertifikasi aset tanah yang sedang kami urus, baik melalui notaris maupun melalui program PTSL. Biarlah kasih Tuhan bekerja sehingga proses sertifikasi aset tanah yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat Tuhan di GKJW Singosari ini boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon berkat Tuhan juga bagi warga sakit dan pemulihan yang boleh kami sebut ada Ibu Bagio, Ibu Pujiono, Ibu Hardoyo, Ibu Sulistiono, Ibu Sri Katiah, Ibu Sucito, Bapak Handri, Bapak Heri Susanto, Bapak Paulus, terkhusus juga untuk anak Arga, putra dari Bapak Ivan dan Ibu Tian yang baru dirawat di rumah sakit karena sakitnya dan opnam. Tuhan berkati setiap apa yang sudah dikerjakan keluarga, perawatan medis, perawatan alternatif, cinta kasih keluarga, Tuhan berkati agar semuanya juga boleh menjadi sarana kesembuhan daripada saudara-saudara terkasih kami. Makanan, minuman, obat, Tuhan juga berkati. Demikian juga keluarga, senantiasa Tuhan berkati dengan hikmat akal budi, hikmat kesabaran, dan hikmat bersyukur atas segala apa yang dialaminya saat ini. Mohon berkat Tuhan untuk anak jemaat yang belajar, yang sedang sekolah dari tingkat bawah, TK, SD, SMP, sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kemampuan agar anak-anak kami dapat belajar dengan tekun, belajar dengan baik, dan apa yang menjadi cita-citanya boleh terlaksana karena hanya kasih Tuhan. Orang tua yang mendampingi juga Tuhan senantiasa berkati kecukupan, Tuhan juga berkati kesabaran. Mohon berkat Tuhan untuk jemaat yang merindukan pasangan hidup. Sungguh Tuhan, kasihanilah setiap mereka yang rindu untuk memperoleh pasangan hidup. Kiranya Tuhan dengan kasih Tuhan memberkati, juga memberikan jodoh yang sepadan seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk pasangan rumah tangga yang merindukan momongan. Sungguh Tuhan, kehadiran momongan adalah bentuk sukacita keluarga. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kepada setiap pasangan rumah tangga baru.
biarlah dengan kasih dan kebaikan Tuhan, mereka juga segera memperoleh momongan. Mohon berkat Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan di Jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawi Wetan di Singosari, mulai dari Bapak Pendeta Rudi yang Tuhan sudah tunjuk Tuhan pakai sebagai gembala Tuhan di gereja kami di GKJW Singosari ini. Demikian juga Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, Majelis Jemaat Tuhan, Penatua, Diaken, pengurus kelompok, pengurus komisi, pandu puji, dan semuanya juga Tuhan berkati. Demikian juga setiap warga Jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai dengan Adi Yuswo, Tuhan senantiasa berikan hikmat dan berkat Tuhan. Mohon berkat Tuhan bangsa dan negara dengan segala problematika yang sedang dihadapi, segala kesulitan di dalam menghadapi kehidupan saat ini. Tuhan berikan senantiasa hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar dengan hikmat Tuhan, para pemimpin bangsa kami benar-benar dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan juga dalam doa kami malam hari ini untuk setiap rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Demikian juga yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena musibah bencana alam. Sungguh Tuhan, setiap mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, berkat, dan Tuhan memelihara kehidupan setiap mereka dimanapun mereka berada, baik yang ada di daerah pengungsian, di tempat sanak saudara untuk mengungsi, dan di tempat-tempat yang lain. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita nyanyikan KPJ 407. Kita mohon berkat Tuhan, Allah Bapa, Sang Pencipta kehidupan, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, senantiasa memampukan dan menolong Bapak, Ibu, Saudara dalam pergumulan hidup. Allah Roh Kudus, Sang Penerang kehidupan, senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, kami persilakan duduk. Kita pujikan KPJ 460 yang pertama. Raharjo sing Gusti kita
Amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa kami sampaikan. Pesan kami kepada Bapak Ibu Saudara sebagai Satgas COVID-19, kami mohon di situasi kondisi new normal sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mengikuti segala aturan protokol kesehatan. Dari kami Satgas hanya menyampaikan satu pesan, yaitu 1M, Manuto. Tuhan Yesus memberkati. Amin.